Oke teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rina Novianti dengan NIM 2402566 dari Prodi PTB FPT UPI. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan penulangan untuk kolom gitu ya pada bangunan gedung C FPT UPI. Nah, di sini itu kan ada dua tipe kolom ya, ada yang kolom utama dan kolom yang kecilnya gitu. Nah, yang dua jenis kolom ini tuh kalau yang K1 atau kolom pertama itu ininya tuh ukuran dimensinya adalah 35 ke 45. Nah, itu ya. Kalau yang ini itu 35 kali 35. Makanya nanti untuk di ke etabsnya itu ya ada dua hasil ini ya. Nanti yang diambil tuh adalah dari perhitungan kolom, outputnya adalah ada kita menghitung 6 sheet perhitungan kolom gitu. Yang mana saat karena kan gedung C itu ada 3 lantai. Nah, gedung C itu ada 3 lantai. Nah, kita ambil data terbesar baik itu kolom yang 3545 ataupun kolom yang 3535 itu per lantainya diambil yang terbesar gitu loh. Jadi untuk lantai 1 data P terbesar berdasarkan perhitungan dari ETABS untuk yang tipe 3545 ini berapa untuk lantai 1. Kemudian juga untuk yang 35 data P terbesarnya itu berapa gitu. Nah, terus nanti di lantai 2 juga dihitung lagi untuk kolom tuh. Maksudnya diambil lagi data terbesar nilai P-nya gitu. Jadi setiap lantai itu ada diambil 2 data terbesar dari masing-masing yang tipe 45 dan 35 ini gitu. Nah, intinya gitu ya. Nah, oke. Kemudian, nah ini yang saya jelaskan tadi. Jadi ini tuh hasil ini ya, perhitungan dari si ETABS gitu ya. Perhitungan dari ETABS, kemudian itu sama cara apa namanya tuh pengolahan datanya itu kayak yang balok yang sebelumnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita udah dapat ini, data ini dari ETABS gitu ya, data kombinasi untuk yang kolom, elemen force columns. Nah, di sini kita masuk ke yang tabel pivot juga gitu, sama halnya kayak yang balok tadi. Cuma kalau yang balok itu kan cukup diambil secara keseluruhan gitu dari seluruh lantai, diambil satu yang terbesar untuk balok struktur dan satu yang terbesar untuk balok anak gitu. Sedangkan yang ini untuk kolom itu diambilnya per lantai, baik itu yang maksimum tipe 45 ataupun maksimum tipe 35 gitu. Nah, sehingga totalnya itu untuk sampel kolom itu ada 6 sampel nantinya di perhitungan. Oke. Nah, di sini pertama itu kan ada 3 lantai atau 3 story ya, story 1, 2, 3. Nah, di sini juga menggunakan pivot table, tapi di sini itu min. Kenapa min? Karena kalau tadi kan maksimum ya yang balok. Kalau yang ini tuh ya min. Kenapa min? Karena ini tuh kan nilainya itu minus ya. Minus ini tuh merepresentasikan bahwa ini tuh merupakan tekan gitu ya, bukan tarik. Kalau tarik kan positif. Kalau min ya berarti tekan gitu. Nah, jadi nanti yang dimasukin ke perhitungan itu minusnya gak usah dimasukin gitu karena ini tuh merepresentasikan tekan atau tariknya gitu. Nah, makanya di sini itu kita menggunakan filter min of P karena ya secara matematis semakin apa ya, semakin besar nilai ininya itu tuh kalau dalam minus ya pasti makin kecil gitu. Tapi sedangkan di struktur beton ya ini tuh kan ibaratnya hilangkan aja gitu ya minnya berarti ini yang paling besar seribuan gitu. Min seribuan. Makanya diambilnya itu di sini filternya min bukan max. Kalau max kan otomatis enggak ada minnya gitu kan. Nah, oke. Okay. Terus kita ambil data dari si elemen force columns ini tuh patokannya ini gitu. Si nilai P ini yang terbesarnya tiap story itu berapa gitu. Nah, di sini untuk story 1 terbesarnya itu min 1450 dan ini tuh letaknya adalah C77 gitu. Jadi si table pivot ini tuh sebenarnya lebih memudahkan kita untuk memfilter data gitu ya. Karena kalau misalkan
Nah, karena kalau misalkan tidak dibuat tabel pivot kayak gini, pasti susah di perhitungannya. Secara ini tuh kan sangat banyak gitu ya, ratusan data. Nah, untuk story 1 terbesarnya ini di C77, kemudian di story 2 itu di C55 ya sebesar 700-an, dan ini untuk C3. Nah, kita tahu tadi di awal bahwa untuk kolom itu kita ambil yang tapi per lantai, diambil per lantai. Untuk setiap tipe, misal tipe yang 45 terbesarnya berapa? Misal nih, lantai 1. Lantai 1 ya, yang ini. Lantai 1 ini untuk tipe K2 itu terbesarnya ini 944 C70. Sedangkan untuk yang tipe 45 terbesarnya itu yang ini C77. Jadi satu lantai itu diambil untuk tipe 45 terbesarnya berapa, tipe 35 terbesarnya berapa. Nah, itu untuk lantai 1. Nah, ini untuk lantai 2 juga sama. Untuk lantai 2 yang K2 itu terbesarnya ini ya 431, dan untuk yang K1-nya di lantai 2 itu 788. Nah, untuk di lantai 3 juga sama. Untuk yang tipe K1 itu 108 untuk terbesarnya ya, sedangkan terbesar di K1-nya itu adalah 205. Nah, dan kita udah dapat itu ya si datanya. Seperti tadi tinggal diklik dua aja, nanti langsung klik dua kali nanti langsung ke tabel ini. Cuma saya ini udah merapikan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin pembahasan tipe 45 untuk setiap story gitu ya. Tipe 45 story 1, 2, 3. Nah, ini tuh diambil dari yang tadi, dari data yang udah apa namanya tuh, ditandai gitu ya di setiap story-nya. Nah, untuk yang tipe 1, untuk yang tipe 45 di story 1 itu C77. Di sini tuh nilai P terbesarnya kan segini ya. Nah, ini tuh merupakan nilai PEB. Nanti nilai si PEB, MEB, kemudian nilai MBE, kemudian nilai V2, V3 itu tuh yang nantinya akan diperlukan di perhitungan kolom gitu. Makanya harus dibuat seperti ini dulu. Nah, kalau misalkan ini tuh ditandai gitu mana. Nah, ini nilai P atau PEB. Kemudian ini nilai V2-nya sama V3. Kemudian untuk nilai ini MEB itu diambil dari ini. Ini tuh tumpuan yang bawah kan, kalau kolom kan berdiri gitu ya. Nah, ini 0 tuh yang tumpuan bawah, sedangkan yang ini tuh tumpuan atasnya gitu. Nah, di sini untuk nilai MEB tuh dilihat kita ini 0 kan, dilihatnya itu dari stasiun 0, kemudian lihat ke samping M3-nya berapa, M3-nya segini. Nah, untuk nilai MBE itu lihat di stasiun maksimum atau stasiun yang atas gitu. Nah, terus lihat di bagian M3-nya, maka ketemulah nilai si MBE-nya gitu. Jadi MBE itu yang atas, kalau MEB itu yang ini, yang bawah gitu. Nah, ini untuk nilai V2 dan ini untuk nilai PEB gitu, teman-teman. Nah, ini pun sama untuk yang story 2 itu yang C55 kan. Nah, C55 ini sama, ini PEB, ini MEB, ini MBE, ini MEB gitu. Ini V2, V3 gitu. Nah, ini untuk yang story 3 tipe 45. Kemudian ini story 1. Nah, ini story 1. Ini yang masuk ke tipe 35. Tipe 35 itu ada C70 gitu ya. Ada yang C45. Terus ada juga C1 gitu. Sama untuk ini tuh ya. Nah, kalau misalkan udah nih bagian ini, kita tinggal masuk ke perhitungan ke si Excel kolomnya. Nah, di sini tuh tinggal masukin data-data tadi ya. Jadi, di sini tuh ada 6 sampel kan. Ada yang story 1, 2, 3 untuk yang tipe 45. Ini C77, C55, C75. Terus ada juga yang tipe 35, baik itu story 1, 2, 3, itu ada C70, C45, sama C1. Gitu. Perhitungannya itu sama. Nah, kita tinggal masukin misalnya ini yang C77. C77 untuk tipe 45 di story 1. Ini tuh titik akhir
ini E gitu ya. Terus, nah masukin W nilai PE, B, MBE, sampai VE dari data yang tadi. Nah, dari data yang ini. Nah, dari data-data ini yang udah kita olah tadi, gitu ya, data dari etabs. Nah, kalau misalkan udah nilai Q, nilai FC, tentukan sendiri, gitu ya. Terus, untuk lebar dan tinggi kolom, nah ini kalau yang tipe 45 itu kan ini tuh 35 kali 45 ya, berarti 350 lebarnya, tingginya 450. Terus ini degging atau apa panjang selimut beton. Ya selimut betonnya itu 40. Kemudian di sini saya menggunakan untuk diameter tulangan pokoknya itu 16. Jumlah lapisannya itu 1. Kemudian untuk tulangan sengkangnya itu 10. Kemudian D itu ini udah perhitungan otomatis ya. Nah, di sini panjang dengklok itu 3.500. Jadi tadi kan panjang ini tinggi balok ya. Tinggi balok di lantai 1 itu lantai 1 2 3 itu rata-rata 3,5 gitu ya. Nah, di sini. Ini kan gambar si potongan balok dari arah samping gitu. Nah, ini tinggi per lantainya. Tinggi per lantainya itu kan 3,4, 3,5, 3,5. Jadi saya ambil rata-rata 3,5 aja gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan udah dimasukin data-datanya, itu nanti langsung ke perhitungan otomatis ini. Nah, cara ngecek ini udah oke atau belumnya gitu ya. Pertama, itu dari raw perlu. Di sini raw perlu itu harus lebih kecil dibandingkan dengan raw max. Di sini raw perlu yang data saya itu 0,0035. Sedangkan di sini untuk yang raw max-nya itu adalah 0,0203 gitu. Jadi sudah memenuhi gitu bahwa raw perlu ini itu lebih kecil dibandingkan dengan raw max. Berarti aman. Terus yang diameter ini tulangan ya. Kebutuhan tulangannya itu kan 4 dengan diameter 16. Nah, di sini untuk luas AS-nya itu adalah 551. Nah, untuk ininya apa si ini kan yang luas AS perlu dan ini yang sudah direncanakan itu 804 gitu. Jadi, ini tuh sudah melebihi dari si AS ini. Nah, kalau misalkan udah melebihi berarti sudah aman gitu. Nah, kalau misalkan ininya lebih lebih kecil dibandingkan nilai AS ini, itu yang bahaya gitu. Itu yang perlu diganti si perencanaannya tadi di data masukan. Nah, gitu. Terus juga karena nilai momen ini tuh sangat kecil dibandingkan si normal ini, makanya ini juga aman gitu lah ya. Nah, kalau misalkan udah, ini juga perhitungan otomatis sehingga gambarnya itu seperti ini gitu ya. Nah, begitu untuk si perhitungan tulangan. Ini yang baik itu yang story 2 di story 3, kemudian yang tipe 35 itu sama perhitungannya. Tinggal menyesuaikan dengan data dari elemen force ini gitu. Itu teman-teman untuk perhitungan kolom ya, untuk perhitungan kolom seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.